Halo pemirsa, Anda kembali di Newsline kali ini bersama saya Souza Hutapea. Sepekan jelang pemungutan suara pemilu 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari mendatang, eskalasi politik di tanah air semakin mendapat perhatian serius dari para penyelenggara pemilu, utamanya bagi aparat keamanan di tanah air. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjamin Kamtibnas rangkaian pelaksanaan pemilu baik pada saat kampanye, pemungutan suara, hingga proses pemilu selesai berjalan dengan aman, damai, serta sukses dan lancar tanpa adanya gangguan. Kondisi tersebut terwujud tentu saja berkat adanya peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Operasi Nusantara Cooling System yang selama ini turut mengawal pesta demokrasi di negeri ini. Lantas, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polri bersama dengan sejumlah elemen masyarakat mendekati hari pemungutan suara? Siang ini sudah bergabung bersama saya di studio Metro TV. Yang pertama ada Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies atau CSIS, dan Romo Beni Susetio selaku tokoh agama. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar? Kabar baik, selamat siang. Kabar baik ya. Baik, saya akan langsung pertama tanya nih ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, tahapan pemilu sudah berlangsung sejauh ini. Ini merupakan pekan kampanye terakhir. Dari kacamatanya Mas Arya sendiri melihat seperti apa sih dinamika yang terjadi di ruang sosial dan juga di ruang maya menghadapi pemilu ini? Baik, terima kasih Souza. Jadi kalau kita dibandingkan dua pemilu sebelumnya, situasi di pemilu 2024 menurut saya pribadi itu relatif lebih baik ya. Indikatornya pertama penyebaran hoax dan misinformasi dibandingkan dua pemilu sebelumnya tidak sebesar di dua pemilu sebelumnya ya. Kalau memang masih ada beberapa penyebaran hoax dan misinformasi, tapi kalau kita lihat derajat penyebarannya dan seberapa luas dia menyebar dan seberapa terpola dia misinformasi itu relatif sekarang tidak begitu besar. Yang kedua, saya melihat dari sisi hubungan antar masyarakat ya, hubungan di level masyarakat. Bila sebelumnya itu polarisasi karena perbedaan pilihan dan karena perbedaan preferensi politik orang kemudian terbelah ya. Situasi sekarang sebenarnya relatif lebih baik ya, karena orang dengan berbagai macam perbedaan pilihan bisa duduk bersama dan bisa berdiskusi bersama. Nah, yang ketiga saya kira tentu juga faktor bagaimana kita bisa memastikan pemilunya bisa berlangsung secara fair, secara jujur dan segala macam. Dan saya kira pendekatan baru dan inisiatif yang baru yang dilakukan melalui program nasional cooling system ini saya kira satu inisiatif baru ya, karena bagaimanapun kan kepolisian punya peran yang sentral juga dalam memastikan kondusivitas, memastikan keamanan ya, dan memastikan pemilu bisa berlangsung dengan baik ya. Baik, lalu untuk Romo sendiri, Romo kan juga tentu mengamati ya Romo bagaimana dinamika yang terjadi, pola komunikasi masyarakat dengan apa yang terjadi sejauh ini di ruang publik dan juga ruang sosial. Apa sebenarnya potensi ancaman yang paling bisa timbul khususnya terkait dengan keamanan dan kedamaian pemilu ini? Kalau potensi untuk keamanan sih relatif aman ya. Asal dengan syarat pemilu itu jujur, adil, penyelenggara tidak berpihak, netral, saya rasa tidak akan terjadi apa-apa. Maka yang harus dijaga sebenarnya sekarang ini adalah bagaimana membangun suatu komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian itu. Dan menyampaikan juga pesan-pesan bahwa pemilu itu adalah suatu kewajiban setiap warga negara untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Maka di situ dibutuhkan satu kebijaksanaan dan bagaimana kita mengolah semua informasi yang didapat itu dengan rasional, tidak emosional. Kalau kondisinya sih relatif ya stabil, baik, bahkan dari pemilu-pemilu sebelumnya yang dikatakan tadi oleh Fernandes. Artinya nggak ada seperti konflik seperti dulu lagi, karena isu SARA sudah tidak berlaku. Hoax juga berkurang, ya, kebohongan berkurang. Yang penting sekarang dijaga suasananya adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu benar-benar menjalankan
profesionalitas itu. Oke, nah Mas Arya tadi Romo sempat mengatakan bahwa kalau untuk hoaks SARA itu sudah berkurang lah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tetapi tantangannya kan untuk mewujudkan yang luber jurdil tersebut ya. Tantangan seperti apa lebih jelasnya mungkin yang bisa Mas Arya melihat terkait dengan luber dan jurdil ini? Kita sekarang berada dalam situasi di mana kompetisi antar calon itu untuk memastikan apakah Pilpresnya akan berlangsung 1 dan 2 putaran itu kan cukup ketat ya. Memang gapnya sudah agak melebar, tapi gap atau margin ke angka threshold yang 50% itu yang ketat. Nah, dalam situasi seperti itu, penyelenggara kita kan memang sudah punya pengalaman yang panjang untuk memastikan bahwa setiap warga negara itu punya kesempatan yang sama, haknya tidak hilang untuk memilih ya. Dan juga dukungan anggaran juga cukup banyak untuk memastikan pemilu bisa berlangsung dengan baik. Nah, untuk karena itu saya kira dalam kondisi seperti itu memang faktor profesionalitas dari penyelenggara, faktor profesionalitas terutama itu menjadi penting untuk memberikan semacam kepercayaan kepada publik bahwa hasil pemilu itu adalah hasil yang sebenarnya. Sehingga tidak muncul kecurigaan-kecurigaan setelah misalnya KPU mengumumkan hasil akhir dari pemungutan suara. Jadi memastikan bahwa pemilu itu bisa berlangsung dengan baik, dengan transparan, dengan jujur, dan profesional, itu saya kira kunci untuk pasca pemilu kita bisa stabilitas politik bisa terjaga. Oke, berarti untuk mewujudkan luber dan jurdil tadi itu profesionalitas kata kuncinya dari setiap pihak yang terkait ya. Tetapi kayaknya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat pendidikan politik bagi masyarakat kita. Tapi kita akan bahas usai jeda yang satu ini. Tetap bersama kami pemirsa di Newslink. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.